Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 1 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki kajian hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas ayat yang keberapa? Yang ke-20. Berarti ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? 19. Di ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu min waraihim muhit. Terjemahannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengepung mereka dari belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengepung mereka dari sekeliling mereka. Siapa yang dikepung? Allah mengepung siapa? Jawabannya, mengepung kaum musyrikin. Sinten? Kaum musyrikin. Apa maksud Allah mengepung mereka? Kemudian kenapa Allah menggunakan kata mengepung? Sebelum itu kita bahas, kita perlu memahami mengapa Allah membawakan ayat ini. Kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan ayat ini sebagai hiburan. Apa? Hiburan. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi penolakan yang dahsyat. Dari siapa?
dari kaum musyrikin. Kaum musyrikin sinten? Kaum musyrikin Quraisy. Padahal Rasulullah SAW mendakwahi kaum musyrikin Quraisy itu sudah dengan cara yang terbaik, yang terhalus, yang terlembut, tapi tetap dakwah beliau ditolak. Maka beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekali ini Allah menghibur nabinya. Di ayat-ayat yang sebelumnya pun juga Allah menghibur beliau. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-17 dan ke-18. Malam ini ayat berapa? 20, 17, 18. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithul junud. Terus Fir'auna wa Thamud. Bukankah telah datang kepadamu berita tentang pasukan? Siapa itu? Fir'auna wa Thamud. Yaitu kejadian yang dialami oleh Fir'aun dan kaum Tsamud. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada nabinya Muhammad SAW tentang Fir'aun dan kaum Tsamud? Sebagai hiburan untuk beliau. Wahai Muhammad, seandainya engkau ditolak oleh musyrikin Quraisy, seandainya engkau diintimidasi oleh musyrikin Quraisy, ingat, yang mengalami kejadian seperti itu, bukan cuma engkau. Siapa selain Nabi SAW yang mengalami? Nabi Musa ketika ditolak oleh sinten? Fir'aun. Nabi-nabi yang lain. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 184. Surat apa? Ali Imran ayat 184. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in kadzabuk, wahai Muhammad, seandainya kaummu menolak dakwahmu, seandainya kaummu mendustakan dakwahmu, faqad kudziba rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelummu juga mengalami hal yang sama. Nopo? Ditolak. Fakta ini, realita ini akan meringankan beban yang ada di hati sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengalami seperti itu enggak cuma kamu wahai Muhammad. Sebelummu juga mengalami hal yang serupa. Sing sabar. Ya. Ini ayat 17-18, kemudian juga Ali Imran. Nah, malam hari ini ayat berapa kita akan pelajari? Ayat 20. Itu juga kata para ulama, diantaranya Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan ini juga hiburan buat Nabi SAW. Loh, Ustaz, wallahu min waraihim muhit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengepung orang-orang musyrik. Hiburannya itu di mana, Ustaz? Kita akan mengerti kalau kita memahami apa makna mengepung di sini. Kata para ahli tafsir, kita baca dari ulama-ulama yang klasik maupun ulama-ulama sesudah mereka, kita bisa simpulkan bahwa mengepung di sini maknanya satu, mengetahui. Apa? Mengetahui.
Dua, mencatat. Apa? Mencatat. Tiga, membalas. Apa yang ketiga? Membalas. Coba diulangi. Apa yang pertama? Mengetahui. Terus? Mencatat. Terus? Membalas. Apa yang diketahui, apa yang dicatat, apa yang dibalas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui tingkah pola, perbuatan, perkataan, penolakan yang dilakukan oleh siapa? Kaum musyrikin. Ini makna yang pertama. Yang kedua, bukan cuma Allah mengetahui, tapi mencatat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencatat. Apa yang dicatat? Tingkah, pola, kejahatan, perbuatan, omongan, cacian, makian, intimidasi, kekejaman, apapun yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepadamu, semuanya ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang ketiga? Membalas. Allah bukan hanya mengetahui, Allah bukan hanya mencatat, tapi juga Allah akan membalas. 3 poin ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diungkapkan dengan kalimat wallahu miwaraihim muhit. Apa tadi muhit? Napa mau muhit? Mengepung. Ustaz, kalau memang maknanya 3 poin itu, kenapa Allah menggunakan kata mengepung? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau SAW, nabinya, kepada kaum musyrikin Mekah, kepada kita semua? Apa pesan yang ingin disampaikan? Kata para ulama tafsir, kalimat muhit, mengepung, mengelilingi, ketika itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sinten? Allah. Maka pesan yang ingin disampaikan adalah tidak akan pernah ada yang lepas dari kepungan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah ada yang lepas. Karena yang ngepung siapa? Allah. Nek ngepung kulo kalian jenengan ya wonten sing ucul apa mboten? Blodos. Kata sing nopo? Ucul. Banyak yang lepas. Tapi ini Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan pesan yang ingin disampaikan adalah hati-hati. 1, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tidak akan ada yang luput dari perhatian Allah. 2, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat tidak akan ada yang luput dari catatan Allah. 3, apa? Allah membalas, tidak akan ada yang luput dari balasan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bahasa Al-Quran itu luar biasa. Dahsyat bahasa Al-Quran. Dari 1 kata muhit itu bisa mencakup sekian banyak poin yang luar biasa cakupannya. Baik, kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Mengetahui. Hiburan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat, wahai Muhammad. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk mencelakakanmu, ketika mereka menyakitimu, ketika mereka menyiksa para sahabatmu,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada satu peristiwa pun di muka bumi, sekecil apapun peristiwa itu, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Apalagi peristiwa yang besar. Realita ini bahwa Allah mengetahui apa yang mereka lakukan akan membawa ketenangan hati. Makanya mbah-mbah kita dahulu apa kata mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala mboten sare. Allah Subhanahu wa ta'ala mboten sare. Itu adalah hiburan. Ketika kita dizolimi, ketika kita disakiti, ketika kita dicurangi, ketika kita ditipu, ketika kita difitnah, kemudian kita belum mendapatkan keadilan di muka bumi ini, ya, karena sapunya juga kotor. Sapu kotor kok nyapu ya tambah kotor, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mboten sare. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Makanya di surat Al-Alaq ayat 14. Surat apa? Al-Alaq ayat 14. Al-Alaq niku surat napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 14 napa? Jurut suwen. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu kalau Allah melihat? Dalam Sahih Muslim, ayat ini berbicara tentang Abu antara dua orang, Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Jahal. Ketika Abu Jahal ingin mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sholat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa dia enggak malu dilihat sama Allah Azza wa Jalla? Orang lagi sholat kok diganggu. Apa enggak malu? Orang mau berbuat kebaikan malah diganggu. Arab ngaji malah dialang-alangi. Orang berbuat maksiat malah dijaga. Apa resin? Apa enggak malu? Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Inilah peringatan sekaligus juga hiburan. Ya. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala belum menimpakan hukuman kepada Abu Jahal atau Abu Lahab saat itu, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla belum menjatuhkan hukuman kepada kaum musyrikin, bukan karena Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ingat itu. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka ditindas oleh orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi Zionis. Ketika saudara-saudara kita di India, mereka ditindas oleh orang-orang kafir. Saudara-saudara kita di Cina dan di banyak penjuru dunia. Dan kita belum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan azab kepada orang-orang jahat itu. Bukan karena Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia di wilayah kekuasaannya saja, kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi kecuali setelah viral, lebih ngerti. Betul? Ketika belum viral, nggak tahu. Begitu viral, jebule
nang wilayah kekuasaan kula kok ngapa bae kawit wingi turu apa? Kamu ngapain aja tidur apa? Ya. Itu manusia. Kalau Allah nggak seperti itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala belum menimpakan hukuman kepada kaum musyrikin, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menelantarkan kaum mukminin. Jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya orang-orang Zionis sampai sekarang mereka belum diazab? Kenapa orang-orang itu belum diazab? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Apa Asmaul Husnanya? Al-Hakim. Bagus. Maha bijaksana. Al-Hakim Maha bijaksana. Bijaksana itu adalah mengetahui kapan, di mana, bagaimana. Kenapa? Kapan, di mana, bagaimana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Kapan akan menjatuhkan hukuman, di mana akan menjatuhkan hukuman, dan bagaimana cara menjatuhkan hukumannya. Itu hak prerogatif sinten Allah. Kita nggak punya cawe-cawe. Kita nggak punya wewenang untuk ngatur Allah Azza wa Jalla. Kita bukan ngatur, tapi kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini poin yang pertama. Allah apa tadi? Mengetahui. Apakah Allah hanya mengetahui saja? Tidak. Apa yang kedua? Allah mencatat. Apapun yang dilakukan oleh kaum musyrikin, apapun bentuknya itu, entah itu perkataan, entah itu perbuatan, entah itu sekedar menghina dengan raut muka, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlewat sedikit pun. Sehingga nanti di hari kiamat apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang jahat, para pendosa, mereka akan terbelalak. Terbelalak nopo? Kaget. Allah gambarkan suasana saat itu dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 49. Surat apa? Al-Kahfi ayat 49. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wudi'al kitab. Di hari kiamat nanti buku catatan amalan kita akan diletakkan di depan kita masing-masing. Bukunya dewek, catatan yang kita kerjakan, itu nanti akan diletakkan di depan kita. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Para pendosa, para ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang jahat, begitu melihat isi bukunya mereka, ketakutan, serem, gak ada yang terlewat sedikit pun. Apa kata mereka? Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, cilaka, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa buku ini semuanya ada di situ? Yang besar ada, yang kecil ada, gak terlewat sedikit pun.
wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka akan mendapatkan catatan seluruh perbuatan yang mereka kerjakan ada di situ. Jadi hati-hati ya, melakukan apapun hati-hati. Jangan buka akun di media sosial itu hati-hati. Semakin banyak akun yang jenengan buka, pertanggungjawabannya semakin banyak. Semakin sedikit akun yang jenengan miliki, semakin sedikit pertanggungjawabannya. Jadi jangan bangga kalau punya akun banyak. Jenengan buka akun itu sama saja menambah beban di hari kiamat. Apa yang kita upload, apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, apa yang kita download, semuanya itu ditulis oleh Allah SWT. Walaupun kita sudah hapus, walaupun kita sudah delete, walaupun chat kita sudah kita clear, semuanya ada di dalam kitab catatan Allah SWT. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Terus yang ketiga, nopo? Membalas. Ini yang paling mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengetahui, bukan hanya menulis, tapi Allah akan membalas apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan. Ini hiburan buat Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya seburuk, sejahat apapun yang mereka kerjakan, walaupun mungkin engkau belum melihat balasannya hari ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka dan mampu untuk membalas mereka. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Allah mampu. Berbeda dengan manusia. Mungkin ada manusia tahu kejahatan orang lain, tapi dia tidak mampu untuk membalas. Kenapa? Orang penak. Kenapa orang penak? Kenapa nggak enak? Sing modali. Dulu yang beri modal ketika nyalon. Gimana dia jadi penjahat mau dimasukkan ke penjara? Ya orang penak ya. Engkau harus dimodali maning. Atau takut. Wah, nanti kalau misalnya penjahat ini ditangkap masukkan penjara, nanti kekuasaan saya digoyang. Takut. Allah nggak seperti itu. Allah nggak kayak manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas apa yang dilakukan oleh manusia. Bukannya di akhirat, di dunia pun juga banyak yang dikasih balasan sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba baca cerita-cerita tentang Samud, tentang sinten? Ad, tentang kaumnya Nabi Lut, tentang Fir'aun, tentang Namrud. Baca itu semua. Itu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Oke, itu umat-umat terdahulu. Sekarang musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Sinten? Abu Lahab, Abu Jahal. Di dunia dibalas enggak sama Allah? Dibalas enggak? Dibalas. Abu Lahab tahu gimana matinya? Abu Lahab matinya gimana? Tragis. Setelah kalah di perang Badar, bete enggak? Nah, ini bete lah. Kalah masa enggak bete? Ya. Secara psikologis tersiksa dia. Dulu dia petantang petenteng, sekarang kalah. Pulang dalam keadaan secara psikologis hancur. Gak lama kemudian sakit, dan sakitnya naudzubillah min dzalik. Sebuah penyakit yang mengakibatkan seluruh kulitnya muncul bisul.
semuanya muncul busuk dan menular, keluar nanah, sampai anak-anaknya nggak berani deket-deket. Akhirnya mati sendirian di rumah, anaknya nggak berani. Sehari, 2 hari, sampai busuk. Orang-orang Quraisy ngomong sama siapa? Anaknya, Raisin, ramane mati dicorakan baik. Kamu gak malu? Orang satu Mekah ini loh kebauan bangkai ayahmu. Diurus kek, itu diapain? Apa kata 2 anaknya? Kami takut. Bu apa? Ketularan. Padahal dulunya dimuliakan, dihargai, disanjung-sanjung. Ada kursi khusus di depan apa? Ka'bah. Lihat bagaimana akhir hidupnya. Akhirnya karena mau nggak mau kan harus dikubur kan. Kalau dibiarkan nanti bikin penyakit. Apalagi penyakitnya itu penyakit menular. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya mereka dengan sekuat tenaga bagaimana caranya supaya orang ini, Abu Lahab ini, dipindahkan, entah dengan cara apa, dibuang ke tempat yang terpencil di Mekah. Terus gimana nguburnya? Mereka ngambil batu, dilempari sampai ketutup batu. Itu cara nguburnya. Jadi bukan dibikinkan apa? Lubang, tapi ditaruh, dilempar, terus dari jauh mereka pada balangi waktu. Bayangkan, wis mati sih dipataki. Udah mati masih dilempari batu. Na'udzubillah min dzalik. Lihat bagaimana balasan Allah Azza wa Jalla. Itu baru di dunia. Belum di barzakh, di alam kubur. Belum di akhirat. Apa kira-kira azab yang akan Allah timpahkan kepada orang-orang sejenis Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab? Lawang siksaan yang paling ringan aja, siksaan yang paling ringan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuh. Orang yang di hari kiamat siksaannya paling ringan adalah orang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api sampai mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Orang kafir yang tidak melancarkan intimidasi, tidak mengganggu kaum muslimin, ya kira-kira seperti itu siksaannya. Lah Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian siapa lagi? Fir'aun, Namrud. Mereka bukan cuma kafir, itu sebuah kejahatan yang luar biasa, masih ditambahi dengan menghalangi dakwah, mencaci maki, menyiksa kaum mukminin, seperti yang ada dalam surat Al-Buruj, ya, membakar sinten? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Membakar orang-orang beriman. Apa kira-kira balasan yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ayat keberapa? 20. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.